Sudah record kan? Recording has started. Ya. Oke. Ya, selamat malam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Manajemen Teknologi Inovasi kelas B. Saya sendiri, Danang Ramadan, dan juga dengan Mbak Ruth Indah Sianturi akan mempresentasikan terkait chapter 8 mengenai People, Leadership, and Structure for Innovation. Oke, Mbak Ruth, minta tolong. Next, Mbak. Oke, kita masuk ke stage pertama di mana kita bisa melihat apa itu what makes a firm creative, atau kita bisa mengatakan apa yang membuat suatu perusahaan itu kreatif. Di sini dapat kita bagi yang pertama berdasarkan fungsi dari sisi organisasi itu sendiri dan juga berdasarkan fungsi dari sisi karyawan. Suatu perusahaan dibilang highly initiative apabila yang pertama menempatkan perhatian besar pada kreativitas, yang kedua memberikan kebebasan untuk mendapatkan tujuan yang strategis, yang ketiga responsif terhadap lingkungan eksternal, yang keempat efektif dan efisien dalam suatu proses, kemudian yang kelima mengandalkan keanekaragaman sumber yang luas, yang keenam menerima dan memperkuat ide-ide baru, setelah yang ketujuh secara umum memberikan tantangan kepada karyawan. Loh, sorry. Kemudian masih secara fungsi dari sisi organisasi, suatu perusahaan itu dibilang less inisiatif atau kurang inisiatif itu karena satu, lebih fokus pada cakrawala waktu yang singkat. Yang kedua adalah secara umum digerakkan oleh keuntungan jangka pendek. Kemudian takut terhadap risiko, pengaturan yang terlalu ketat, kemudian kontrol yang sangat ketat sehingga lebih fokus ke internal. Hal ini mengakibatkan efisien dalam operasional akan tetapi hanya memenuhi tujuan fungsional yang sempit. Akhirnya karyawan atau organisasi tersebut hanya bekerja di dalam ruang lingkup kecil dan jarang berkomunikasi dengan tim lainnya. Yang terakhir adalah menolak ide baru atau menunjukkan penolakan yang resisten. Kemudian kita lihat, berdasarkan fungsi dari sisi karyawannya sendiri, suatu perusahaan itu dibilang kreatif adalah apabila dia menunjukkan penghormatan kepada individualisasi dan perbedaan pendapat. Kemudian menghargai konsensus, tapi tidak mengorbankan keberagaman, mengatur karyawan, dan tidak menahan inisiatif, memberikan ruang lingkup yang luas untuk mendapatkan kepuasan diri kepada karyawan tentunya, mendukung karyawan mendapatkan penghargaan eksternal, sehingga dia tidak hanya mendapatkan penghargaan secara internal, akan tapi eksternalnya di luar perusahaan tersebut. Kemudian mempromosikan individual berdasarkan kemampuan. Yang terakhir adalah membuat lingkungan yang memberikan kesempatan untuk gagal. Jadi dalam hal ini adalah perusahaan memberikan karyawan kesempatan untuk dia gagal ketika menjalankan suatu inovatif baru dan tidak menyalahkan. Jadi dia tidak menyalahkan karyawan apabila dia gagal menjalankan suatu ide-ide kreatif. Kemudian suatu perusahaan berdasarkan dari sisi karyawan disebut tidak inisiatif apabila yang pertama jelas tak ada penghormatan kepada individualisasi. Kemudian lebih mencoba untuk mengatur pada konsensus. Kemudian dalam hal ini pengawas itu lebih bertanggung jawab dalam mengatur pekerjaan. Sehingga dia otoriter, full otoriter. Yang keempat, lebih melihat ke pencapaian jangka pendek. Sehingga secara plan dia hanya melihat secara jangka pendek. Kemudian yang kelima adalah otonomi tugas individu itu sedikit. Akan tetapi sehingga tidak terdapat kebebasan untuk individu agar lebih mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Terus yang terakhir adalah promosi ini hanya karena administrasi dan waktu kerja, sehingga tidak didasarkan oleh penghargaan yang didapat oleh suatu karyawan. Oke, next, Mbak. Kemudian masih dalam apa yang membuat suatu perusahaan itu kreatif, dapat kita lihat beberapa karakteristik umum yang mudah digunakan untuk membedakan antara organisasi yang memiliki kreatif tinggi dengan organisasi yang kurang kreatif. Yang pertama adalah bagaimana suatu perusahaan menentukan tujuan dan mendorong pencapaian mereka melalui organisasi.
Kemudian yang kedua adalah seberapa jauh informasi yang kritis dilakukan identifikasi, dikumpulkan, dikomunikasikan, dan digunakan di internal organisasi perusahaan. Yang ketiga adalah tempat yang sangat penting untuk membuat dan mengevaluasi ide baru. Jadi lingkungan ini sangat mendukung dan juga organisasi tersebut sangat mendukung untuk memperkuat dan juga mengevaluasi ide-ide kreatif dari seorang karyawan. Yang keempat adalah suatu cara di mana pemahaman individu dan keterlibatan dipelihara sebagai bagian dari etos hubungan manusia di perusahaan dan bagaimana hal tersebut dapat mendorong motivasi dalam perusahaan. Secara singkat, bahwa perusahaan menciptakan suatu lingkungan yang bisa mendorong motivasi karyawan agar lebih berpikiran kreatif dan inisiatif, sehingga dapat menimbulkan inovasi baru di internal perusahaan tersebut. Oke, next Mbak Arut. Jadi ada beberapa tipe innovation. Yang pertama adalah individual inventor. Jadi individual inventor ini karakteristiknya hanya satu orang yang berperan sebagai penemu atau pengusaha. Akan tetapi dalam prosesnya terdapat suatu permasalahan yang krusial, yaitu terkait pendanaan yang menahan untuk kesuksesan dalam komersialisasi inovatif yang dia munculkan. Sehingga solusinya adalah dia harus memanfaatkan skala ekonomi tertentu dan memiliki akses terhadap basis sumber daya keuangan yang lebih besar. Yang kedua adalah multi-power integrated hierarchical system. Jadi tipe organisasi ini adanya struktur pengambilan keputusan birokrasi yang sangat bertingkat. Sehingga birokrasi pengambilan keputusan itu memiliki tingkat-tingkatan sendiri dan hanya perusahaan besar dengan kemampuan buruk yang dapat berubah dari hal tersebut. Jadi apabila di suatu lingkungan yang dinamis, memiliki keterbatasan dalam berkompetisi, maka solusi dari untuk multi-powered integrated hierarchical system adalah membuat divisi usaha baru untuk mengatasi peluang baru atau hubungan simbiosis dengan perusahaan lain yang memiliki struktur kewirausahaan. Kemudian yang ketiga adalah high flex Silicon Valley firms. Jadi tipe innovation tipe yang ketiga ini sangat inovatif dan berdirikan hierarki yang dangkal sehingga tidak terdapat banyak birokrasi di dalam internal organisasi tersebut. Dan juga sangat memberikan otonomi yang signifikan pada karyawan. Mengizinkan inovasi untuk muncul di setiap level, jadi nggak hanya pengawas ataupun nggak hanya manajerial aja yang bisa memunculkan inovasi, akan tetapi bahkan karyawan-karyawan staf maupun non-staf boleh selama inovasi itu bagus untuk perusahaan. Kemudian dalam waktu berjalan dapat jadi tipe innovation high flex Silicon Valley firm dalam waktu yang berjalan ini dapat membangun hubungan dengan komunitas modal ventura, pasar ekuitas publik, atau perusahaan lain yang memiliki uang tunai untuk mendanai usaha mereka. Sehingga secara komunikasi pun, tipe inovasi ini sangat bagus. Kemudian masuk yang keempat, yaitu virtual corporation, di mana Pacific Innovation Firm type ini lebih memfokuskan untuk mensubkontrakkan semua prosesnya. Dalam hal ini, dia lebih mengutamakan penggunaan vendor untuk bisa menjalankan semua strukturalnya. Dan biasanya hierarkinya juga dangkal. Perusahaan ini memang sangat kreatif, akan tetapi inovasinya hanya di tahap awal aja. Untuk jangka panjang, perusahaan ini dengan tipe ini sangat sulit menangkap nilai dari suatu inovasi di dalam seluruh perputaran bisnis karena dia terlalu mensubkontraktorkan setiap prosesnya dia. Kemudian yang kelima adalah tipe konglomerat. Jadi konglomerat ini adalah kumpulan unit bisnis yang berbeda, kemudian bersatu, kemudian membuat suatu perusahaan induk. Nah, unit bisnis ini dapat bertahan dan bisa memperoleh modal ventura dari berbagai sumber yang umumnya mendukung proses inovasi. Tapi juga dapat membatasi kemampuan untuk membangun perubahan internal yang kuat. Sehingga memang secara konglomerat ini, tipe ini sangat bagus. Yang terakhir, atau tipe yang keenam adalah aligning innovation to firm types. Jadi, aligning innovation to firm types ini adalah kemampuan yang diinginkan untuk lingkungan tertentu di mana perusahaan beroperasi secara internal, baik dari perusahaan atau dari luar perusahaan, cukup
unik sehingga perlu diciptakan. Penting bagi perusahaan untuk mengenali kapabilitas dari setiap karyawan. Sehingga setiap karyawan di sini diperbolehkan secara bebas untuk membuat ide-ide kreatif, menimbulkan inovasi baru yang kemudian akan di-align-kan atau disejajarkan, disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Dan ini adalah salah satu inovasi yang salah satu tipe perusahaan yang inovasi yang sangat bagus. Oke, next Mbak Ruth. Kemudian di sini dapat kita lihat secara tabel sesuai dengan statement saya yang di awal terkait beberapa tipe perusahaan yang memiliki inovasi sangat bagus tadi, bahwa tipe inovasi suatu perusahaan itu terlibat dalam menyediakan sebuah pandangan level tinggi dari bentuk organisasi yang paling tepat untuk perusahaan agar bisa diterapkan. Jadi suatu perusahaan ini harus melihat tipe dari organisasi mereka sendiri untuk bisa menerapkan jenis-jenis innovation firm type yang telah kami sebutkan di awal tadi. Jadi mereka harus bisa menganalisis, mengassessment tipe perusahaan mana yang cocok terkait innovation firm types yang bisa diterapkan di internal perusahaan. Next, Mbak Ruth. Kemudian kita masuk ke Organization Structure for Innovation. Jadi, Organization Structure for Innovation dapat diartikan adalah suatu kondisi sentralisasi dan formalisasi. Jadi sentralisasi itu lebih berkaitan dengan konsolidasi praktek tertentu atau batasan fungsional dalam suatu organisasi. Sedangkan formalisasi itu menggambarkan sejauh mana peran, tanggung jawab, dan integrasi organisasi dicapai oleh peran formal dan prosedur operasi. Di mana jenis-jenis dari Organization Structure for Innovation ini dapat dibagi menjadi yang pertama, Common Internal Structure. Di sini dapat kita bagi menjadi dua, yaitu fungsional, yaitu organisasi fungsional yang menerapkan pembagian kerja secara hierarkis, atau matriks, di mana matriks ini adalah untuk mempertahankan spesialisasi fungsional sambil meningkatkan integrasi lintas fungsi. Spesialis fungsional dalam kelompok fungsional akan melapor kepada manajer fungsional. Dalam proyek inovasi mereka juga akan melapor ke pemimpin proyek. Oke, next baru. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa dari tipe tersebut ada dua lagi, di mana di sini dapat kita lihat yang pertama adalah integrating key function in innovation, di mana integrating key function in innovation-nya adalah melibatkan kerjasama lintas fungsi, memfasilitasi penyelesaian suatu proyek sesuai jadwal, sesuai budget, dan tidak terjadi perubahan desain atau sedikit saja perubahan desain, terutama dalam suatu industri. Kemudian yang kedua adalah barrier to cross atau functional integration, di mana tipe ini adalah meningkatkan level integrasi fungsional itu tidaklah cukup, sehingga untuk meningkatkan kesuksesan suatu inovasi terdapat beberapa hambatan potensial dalam integrasi lintas fungsi untuk inovasi yang telah kita lihat di chapter 8, yaitu pertama adalah functional jargon as barrier. Ini adalah khususnya jargon-jargon di setiap departemen itu kadang-kadang bisa menimbulkan barrier atau suatu penghalang yang akan menghambat inovasi dari perusahaan tersebut. Kenapa? Jadi barrier jargon ini hanya menyiratkan suatu bahasa, akan tetapi dia secara mendalam akan memberikan pemahaman ke karyawan di dalam departemen tersebut. Akibatnya apa? Terjadi suatu perbedaan sehingga kesuksesan tidak akan tercapai hanya gara-gara jargon. Kemudian yang kedua adalah reward system. Nah, reward system ini sangat penting karena ketika reward system ini ditujukan untuk suatu personal karena pencapaiannya, hal ini akan mengakibatkan kecemburuan sosial di antara teman-teman yang lain. Akan tetapi, apabila reward ini diberikan based on departemen atau divisi dari suatu organisasi, hal ini akan memicu divisi atau departemen
organisasi lain, divisi atau departemen dari organisasi yang sama tetapi divisi lain, ini untuk semangat dalam mencapai goal dari perusahaan sehingga agar mendapatkan reward yang sama. Kemudian yang ketiga adalah terkait physical location. Nah, physical location ini akan memberikan suatu hambatan karena apa? Jadi akan terdapat perbedaan kepribadian, budaya, bahasa, dan juga tingkah laku. Apa? Karena physical location ini biasanya mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari latar belakang lingkungan serta keluarga yang berbeda-beda. Sehingga ini juga akan menjadi suatu barrier. Kemudian ada personality and cultural difference, itu yang saya sebutkan. Sebenarnya ini salah satu hal karena latar belakang dari keluarga serta lingkungan yang berbeda sehingga ada personality and cultural difference. Nah, ini yang terakhir adalah terkait masalah value and reward different function. Nah, value and reward different function ini adalah perbedaan penghargaan yang diberikan perusahaan berbeda di setiap grup fungsional. Hal ini bisa mengakibatkan perasaan ketimpangan dan berdampak buruk terhadap kinerja. Jadi, penghargaan ini apabila kita hanya memberikan kepada individu atau fungsional saja, di mana hal ini grup fungsional itu bukan suatu departemen ya. Di dalam suatu departemen atau division itu kan masih ada subnya lagi, sehingga hanya subgrup itu yang mendapatkan reward karena pencapaiannya itu hanya akan menimbulkan ketimpangan dan berdampak buruk terhadap kinerja. Oke, next Mbak Ruth. Nah, yang kedua adalah terkait organization structure for innovation dapat kita lihat di teams in innovation. Tim adalah suatu kunci dalam melakukan proyek inovasi. Biasanya tim dibentuk berdasarkan di bawah premis dasar bahwa mereka lebih produktif dan dapat memberikan solusi yang lebih baik. Itulah kenapa tim dibentuk. Nah, faktor penting dalam suatu pembentukan tim itu adalah lokasi. Jadi lokasi kebersamaan dari anggota tim itu sangat penting. Kemudian, apabila orang-orang, personel dari departemen yang berbeda-beda dibawa menjadi satu lokasi atau di sini satu departemen khusus yang dibentuk, maka diperlukan suatu alignment atau penyesuaian goal dari setiap mindset per person organisasi tersebut. Nah, apabila tim tersebut sudah terbentuk, maka sangatlah penting dari tim tersebut tidak diributkan atau kinerja tim tersebut tidak disibukkan oleh pekerjaan lain. Kenapa? Apabila tim tersebut diributkan dengan pekerjaan lain, maka akan terjadi penurunan kinerja dari setiap anggota tim. Kemudian, apabila terjadi penurunan kinerja, maka kinerja tim tersebut dapat direvitalisasi dengan meningkatkan atau memodifikasi target kerja. Atau kita bisa mendatangkan konstituen baru. Di mana beberapa caranya adalah sebagai berikut. Next, baru. Jadi yang pertama, untuk mendatangkan konstituen baru, kita bisa melihat dari yang pertama adalah tim dynamics. Jadi tim dynamics ini biasanya terdiri dari latar belakang yang memperlihatkan fungsi yang berbeda. Sehingga membutuhkan banyak waktu dan energi untuk merubah suatu grup atau individu menjadi tim yang efektif. Nah, ini berdasarkan apabila kita melihat terdapat tingkatan-tingkatan berdasarkan grafik yang dipaparkan oleh Tuckman and Jensen, yaitu di tahun 1977, dapat kita lihat bahwa tingkatan spesifik untuk mengatur orang-orang dari latar belakang berbeda menjadi suatu tim yang efektif itu ada maturity, forming, storming, norming, and performing. Performing itu apabila sudah mereka perform. Di sini adjourning itu adalah tingkatan di mana tinggal melakukan suatu evaluasi. Kemudian yang kedua adalah team structure for innovation. Jadi dalam tim structure for innovation, pemahaman dan pengertian tim harus tertanam di suatu organisasi. Maka dalam hal melakukan pekerjaan tersebut, mereka memerlukan ketelitian dan pengembangan yang sistematik. Diperlukan penyelarasan tim
dan penghargaan kepada anggota tim berdasarkan perilaku dan kinerja tim relatif terhadap beberapa standar kinerja normal yang ditentukan sebelumnya. Hal ini bisa kita lihat di grafik Teams Empowerment and Effectiveness figure 8.5. Disinilah kita bisa melihat. Oke, next, Mbak Ruth. Kemudian yang ketiga adalah reward for team based on innovation. Jadi kompensasi diberikan atau penghargaan yang diberikan itu berdasarkan pencapaian individu dan fungsional. Penghargaan yang diberikan itu jangan berdasarkan pencapaian individu dan fungsional, karena ini akan merusak teamwork. Akan lebih bagus pemberian keuntungan atau pemberian reward kepada suatu tim division itu lebih bagus daripada secara individu dan fungsional. Itu untuk reward ya. Jadi kebanyakan perusahaan ini kadang-kadang memberikan reward hanya kepada person dan juga subdivision atau subdepartemen. Hal ini tidak bagus untuk teamwork. Akan lebih bagus penghargaan itu diberikan kepada keseluruhan tim, dalam hal ini suatu departemen atau divisi tersebut. Yang paling bagus dan sangat bisa mengakomodir teknologi 4.0 yaitu terkait masalah model organisasi global atau virtual team. Ini sesuai dengan Easley et al. Tahun 2003, di mana dia telah memberikan statement bahwa kualitas dari teamwork sebagai penggerak yang penting dari pencapaian inovasi. Jadi penelitian mengungkapkan kualitas dari teamwork ini merupakan penggerak yang penting dari pencapaian inovasi. Kemudian ada pengembangan produk baru secara reguler anggota tim yang berada di tempat-tempat yang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Hogel and Proserpio tahun 2004 bahwa suatu tim bisa difungsikan dari jarak jauh mengandalkan alat virtual yang untuk menggerakkan program pengembangan produk tantangan global virtual team. Jadi tantangan dari global virtual team ini adalah tim yang berada di jarak jauh dan mereka berkumpul menggunakan aplikasi tertentu yang digunakan agar mereka bisa saling melakukan komunikasi, baik itu aplikasi Zoom, WhatsApp, ataupun Microsoft Teams yang ada sekarang. Di mana tantangan dari global virtual team ini adalah yang pertama, tentu jarak, karena mereka hanya bertemu secara virtual ya, jarak anggota tim, di mana jarak ini memang akan berefek terkait koordinasi dan pengaturan tim, karena mereka hanya bertemu secara virtual. Kemudian, kendala yang terjadi oleh global virtual team ini adalah apabila mereka sekali euforia terkait bepergian ke luar negeri memudar, jadi euforia orang untuk berpergian ke luar negeri itu mulai memudar, maka anggota tim ini akan terisolasi. Akan tetapi apabila anggota tim ini melakukan perjalanan yang rutin dan dituntut untuk menghadiri suatu kegiatan secara fisik, ini akan mengakibatkan demoralisasi dan membahayakan kehidupan berkeluarga setiap anggota person tim sendiri. Nah, untungnya di zaman sekarang tidak perlu melakukan kehadiran fisik karena sudah disupport dengan teknologi terbaru modern, yaitu aplikasi-aplikasi Zoom ataupun Microsoft Teams. Dapat kita lihat di sini bahwa communication itu sangat penting terkait masalah tim, sehingga dengan alat aplikasi yang ada terkait komunikasi tersebut, ini akan meningkatkan koordinasi dan menghasilkan performa yang sangat memuaskan. Next, Mbak Ruth. Kemudian yang kelima adalah other structure for innovation. Jadi terkait other structure for innovation ini ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan terkait membangun tim yang berinovasi. Jadi kita akan membangun suatu tim di suatu division atau departemen yang memiliki pemikiran kreatif sehingga bisa menghasilkan inovasi yang bagus. Itu ada beberapa cara terkait menstrukturisasi suatu organisasi di perusahaan. Yang pertama adalah cross-functional program. Jadi akan ada pertukaran di antara departemen tersebut untuk bisa menambah wawasan. Atau research laboratory. Jadi mengembangkan suatu laboratorium penelitian atau pengembangan. Atau establishing
inkubator departemen. Jadi mendirikan departemen baru yang melakukan inkubasi terkait inovasi di perusahaan. Atau kita bisa membuat skunk or tiger team di organisasi perusahaan tersebut. Atau skunk or tiger team itu tim harimau atau tim sigung di mana dia bergerak cepat, kemudian bergerak kreatif, kemudian dia bisa secara cepat membuat suatu inovasi baru di perusahaan dan mengalainkan dengan goal dari perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah internal venture team. Jadi di suatu departemen dia memiliki internal venture team atau tim inovasi tersendiri di setiap departemen yang kemudian akan diajukan berdasarkan nama departemen tersebut. Next, Mbak. Baik. Nah, kemudian untuk yang individual in innovation, silakan Mbak Ruth, kami waktu dan tempat saya serahkan Mbak Ruth. Oke, terima kasih Pak Ganang. Suara saya terdengar Ya, jelas Pak? Jelas. Oke, sebelumnya terima kasih pada Pak Ganang telah memaparkan sangat jelas mengenai inovasi, mulai dari firm inovasi hingga organisasi struktur untuk inovasinya. Jadi selanjutnya itu adalah inovasi terhadap individual atau individual in innovation. Yang dimaksud pada bab ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab spesifik perorangan berbeda dari kerangka inovasinya. Pasti ada yang mendasari mengapa adanya perbedaan peran dan tanggung jawab. Hal ini yang mendasarinya adalah keahlian seseorang, keilmuan. Di sini keilmuan ini bukan hanya berpatok pada strata pendidikan saja, seperti SMA atau strata 1, melainkan juga keahliannya seperti jurusan apa yang dia tempuh sewaktu dia bersekolah. Lalu ada atribut, pengalaman, dan senioritas. Terlepas dari struktur organisasi yang digunakan yang telah dijelaskan Pak Ganang tadi, adapun format tim karyawan atau grup tambahan pendukung yang meningkatkan kemampuan inovasi dari perusahaan tersebut. Dan di sini telah dipaparkan pada tabel nampak ada 6 jenis inovasinya. Yang pertama itu adalah the review board, di mana bagian ini yang menentukan pemilihan suatu proyek, kelanjutan proyek tersebut, ataupun penghentian dan pendanaan proyek. Biasanya bagian ini adalah top management. Lalu untuk bagian kedua ada the technical advisory board. Nah, di sini bagian yang meliputi itu adalah personel technical senior yang bertugas yaitu seperti mengecek, memonitor, dan membuat keputusan yang tersedia serta kesiapan dan sumber teknologi yang dibutuhkan ketika pemilihan proyek yang telah ditentukan oleh the review board. Lalu yang ketiga ada the executive sponsor, di mana di bagian ini berisi anggota-anggota senior manajemen perusahaan yang bertugas menawarkan bantuan untuk pengembangan produk pada suatu proyek. Di the executive sponsor ini juga bisa diambil dari top management, namun dia ini bertugas hanya untuk penawaran bantuan dan pengembangan produk. Lalu yang keempat ada the programmer manager, di mana bagian ini memiliki tanggung jawab untuk kelalaian banyak proyek. Ini yang mendasarinya adalah biasanya adalah hubungan minat bisnis yang serupa. Jadi ketika bisnis serupa seperti suatu bisnis manufaktur, pasti ada kelalaian terhadap suatu proyek, entah itu karena kemiripan desain atau kemiripan departemen. Misalnya di departemen A sedang membangun yang harusnya ditargetkan semisalnya adalah 120 hari, lalu udah pindah ke proyek B yang memang departemennya sama juga dengan departemen A. Kelalaian-kelalaian inilah yang ditanggung-jawabi oleh the programmer manager. Lalu yang kelima ada the project manager. Di bagian ini dia bertanggung jawab untuk perencanaan dan eksekusi melalui semua siklus pengembangan produk. Yang keenam adalah the project team members. Yang masuk bagian ini adalah yang bertanggung jawab atas perencanaan dari si project manager ini. Jadi dia ini yang mengeksekusi
dia juga mengeksekusi dari pendelegasian project manager yang membutuhkan keahlian spesifik. Apa saja keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk menjadi tim project members ini, yaitu pada gambar 8.7, di mana Song et al. Pada tahun 97 membahas ada performa inovasi yang dipengaruhi atas 3 unsur penting. Yang pertama itu adalah marketing proficiency, yang kedua adalah technically proficiency, dan product quality untuk menghasilkan new product performance. Nah, dari gambar ini menggambarkan bahwa pengaruh antara marketing proficiency itu meliputi dari eksplorasi, pengembangan konsep, pengembangan market, dan market startup. Untuk pengaruh marketing proficiency ini juga dipengaruhi oleh proses skill, project management skill, dan skill yang mendasari pekerja. Sedangkan untuk technical proficiency itu pengaruh terhadap performa inovasi yaitu pengembangan prototype, testing, manufacturing startup, dan juga technical service. Di mana basic skill yang dibutuhkan untuk technical proficiency seperti skill pastinya harus menguasai teknik yang dibutuhkan, apakah itu dari teknik manufaktur ataupun teknik permesinan, processing, dan apa saja skill yang dibutuhkan terhadap suatu project tersebut. Lalu adanya skill, team skill, kayak kita itu butuh pekerja yang dapat bekerja dalam tim, dan juga sensitivitas desain. Ini merupakan basic skill yang dibutuhkan untuk technical proficiency. Lalu adanya juga untuk inovasi yang performa inovasi yang terakhir yaitu adalah di product quality. Produk quality ini adalah akhir dari untuk pengetesan suatu produk dalam suatu project untuk menunjukkan bahwa produk ini sudah berhasil layak atau harus di reward atau ada perbaikan. Inilah kuncinya di produk quality. Setelah dari individual inovasi, lalu ada bagian yang dinamakan leadership inovasi. Karena tadi perorangannya ini adalah leadernya. Nah, leadership in innovation ini membahas mengenai bagaimana bentuk dari budaya organisasi dengan memberi sinyal apa saja yang menjadi prioritas dan nilai-nilai penting bagi suatu organisasi. Nah, kepemimpinan ini cenderung pemikir untuk permasalahan yang ada, sehingga dia melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di perusahaan pada masa depan. Nah, di waktu yang sama, pemimpin juga harus fokus pada aspek-aspek mana yang penting bagi keberhasilan perusahaan. Dan mereka ini memiliki pengaruh terhadap pengikut untuk melakukan apa yang perlu dilakukan dan memenuhi visi organisasi. Jadi ini dia itu seperti pion di suatu perusahaan dan juga sebagai contoh untuk pengikut-pengikutnya atau bawah-bawahannya. Nah, yang termasuk dalam leadership ini bisa diwakilkan oleh kita kenal senior management role innovation, di mana role model senior management ini memiliki peran penting pastinya karena dia udah manajemen senior dalam suatu perusahaan, dan dia ini adalah yang menciptakan jaringan pendukung manajemen yang memberikan sponsor untuk proyek-proyek yang inovatif. Yang paling umum tentu saja manajemen senior terlibat dalam penyaringan formal dan peninjauan proyek serta titik evaluasi utama suatu pengambilan keputusan dan penyusunan strategi inovasi umum dalam suatu proyek yang akan diadakan. Nah, untuk pengambilan keputusan dan penyusunan strategi ini pun senior manajemen ini harus memiliki poin-poin penting lainnya. Poin-poin yang harus ada pada dirinya, seperti pengambilan keputusan di banyak organisasi ini, terutama di organisasi hierarki, dan juga dia melibatkan birokrasi tambahan. Contohnya, proses pengambilan keputusan inovasi biasanya didefinisikan berdasarkan daftar periksa. Daftar periksa ini menguraikan spesifik hasil yang diperlukan untuk tinjauan fase yang berbeda, dan juga kriteria keberhasilan.
Jadi ada 2 poin penting untuk pengambilan keputusan, yaitu pertama berdasarkan daftar periksanya, dan kedua adalah kriteria keberhasilan. Di mana kriteria keberhasilan ini menguraikan hambatan apa saja yang perlu diatasi sebelum pendanaan tambahan yang disetujui oleh perusahaan. Nah, untuk sisi positifnya, prosedur dan penyaringan ini pasti sangat membantu untuk melindungi perusahaan terhadap dorongan pribadi apapun dari manajer senior untuk menyetujui atau membatalkan proyek secara tidak tepat. Nah, tadi udah ada poin dari decision making. Nah, di decision making ini pun terbagi atas 4 poin utama, yaitu imaginary precision, di mana poin ini muncul ketika pengambilan keputusan lebih menekankan pada inovasi penilaian daripada keputusan pribadi yang tepat untuk diambil. Lalu ada yang kedua, yaitu the halo effect, di mana ini terjadi ketika penilaian positif pada pilihan menyebabkan pengabaian pada orang lain. Akibatnya program mungkin disetujui karena daya tarik sebagian kecil personil, namun pandangan yang lebih seimbang mengenai keseluruhan program ini mungkin akan memberi gambaran yang kurang menyeluruh. Jadi dia hanya beberapa orang saja yang mungkin menyetujuinya karena memiliki penilaian positif sedikit, segerombol orang saja. Lalu yang ketiga ada bold forecasting biases, di mana umumnya terlihat pada perusahaan yang kaya akan aset yang cenderung terlalu optimis terhadap inovasi tambahan. Yang keempat ada programmer persistent bias, di mana pemilihan keputusan ini berdasarkan kehadiran dan dukungan pendukung program di dewan peninjau mempengaruhi keputusan pendanaan melampaui batas yang dapat dibenarkan dan divalidasi secara wajar. Yang terakhir itu adalah inovasi champions. Ada perbedaan ketika leader dan juga champion. Mungkin kita agak kebingungan untuk penentuan apa yang membedakan sebuah tim leader dan juga champion. Mungkin yang paling jelas karena kedua peran tersebut memang diambil alih oleh satu individu. Namun pada intinya, tim leader itu memimpin sekelompok yang menuju tujuan tertentu dalam batasan tertentu, dan dia bertanggung jawab atas koordinasi internal kelompok tersebut. Nah, kepemimpinan tim ini pada dasarnya berfokus pada operasi dan efektivitas tim. Di sisi lain, untuk champion menunjukkan fokus eksternalnya yang kuat dan mencari peluang untuk memberikan pengaruh positif pada tim dari luar. Dalam hal ini, pemimpin harus memiliki beragam keterampilan kepemimpinan. Jadi, tim leader dapat menjadi champion. Kita simpelkan, satu orang dapat memiliki dua fungsi sebagai tim leader dan juga champion. Namun pembedanya adalah tim leader adalah berfokus pada internal kelompok, sedangkan champion dia berfokus pada eksternal yang memberikan pengaruh positif dari luar. Baik, untuk konklusi pada chapter 8 ini, bab ini membahas tentang karakteristik yang terkait dengan organisasi inovatif. Tergantung pada sifat tantangan dan ketersediaan kompetensi untuk memanfaatkan inovasi. Perusahaan dapat diorganisir secara berbeda. Singkatnya, bab ini telah menunjukkan bagaimana organisasi disusun untuk mengatasi tantangan inovasi mereka, dan bagaimana dekomposisi progresif organisasi menjadi departemen, kelompok, dan individu yang memerlukan pertimbangan yang cermat dari semua orang jika perusahaan ingin berhasil berinovasi. Baik, sekian presentasi dari kami, dari saya dan Pak Ganang untuk chapter 8 ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, Mas. Mantap.